Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23. Dalam renungan harian Katolik hari ini, kita akan diteguhkan saudara-saudara bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan, bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, bahwa tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita sering mendengar ungkapan ini. Atau bahkan kita sendiri mengungkapkannya, entah secara langsung, entah dengan membuat status di media sosial, dan sebagainya, bahwa selalu ada pelangi sehabis hujan, bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, bahwa tidak ada kebangkitan tanpa salib, tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Kata-kata ini, saudara-saudari, diteguhkan oleh perikop Injil hari ini. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yesus melukiskan ungkapan itu seperti seorang wanita yang bersalin, yang bersusah payah, menanggung sakit dan penderitaan, melahirkan tetapi kemudian bergembira, melupakan segala sakit dan penderitaannya setelah bayinya lahir. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Seorang penyair Perancis, Georges Bernanos, dia pernah mengatakan demikian. Harapan adalah sebuah jalan penuh resiko yang pantas ditekuni. Apa maksudnya? Sepanjang sejarah saudara-saudari, begitu banyak orang beriman yang setia menambatkan harapannya akan sukacita sejati pada kasih Tuhan. Meski banyak penderitaan, meski banyak kesulitan, tantangan, ujian, dan cobaan, dan seakan tidak ada lagi alasan rasional untuk tetap berharap. Namun banyak orang beriman tetap teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Buahnya pun indah. Banyak yang memberi kesaksian bahwa kesetiaan pengharapan sungguh membuahkan sukacita yang besar. Demikian pula Tuhan Yesus, saudara-saudari, menegaskan kepada kita dalam Injil hari ini. Tapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tentu saudari-saudara, ada banyak alasan untuk kecewa. Banyak alasan untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Banyak juga orang yang kecewa dan meninggalkan iman Kristianinya. Namun hari ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali, untuk terus teguh dalam pengharapan kita, untuk senantiasa percaya bahwa kasih setianya
kekal untuk selama-lamanya. Penyertaannya tidak mengenal batas waktu. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, keberadaan kita sebagai orang Katolik adalah suatu bentuk pewartaan. Tidak heran sejumlah orang Katolik menerima perlakuan yang kurang baik. Apakah itu di instansi birokrasi, apakah itu di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, dan tentu dalam pergaulan di tengah masyarakat. Ada perlakuan yang kasar dan tidak adil dari orang-orang sekitar semata-mata karena mereka beragama Katolik, semata-mata karena mereka pengikut Kristus. Perlakuan ini tidak boleh membuat kita mengisolasi diri dari masyarakat, tetapi justru semakin aktif membangun kebaikan bersama. Yesus dalam bacaan Injil hari ini sudah mengingatkan kita bahwa akan ada saatnya kita sebagai murid-Nya akan berduka cita, akan menangis, akan meratap. Akan tetapi Dia juga memberikan harapan kepada kita bahwa duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan tersebut dari kita. Dari saudara umat beriman terkasih, Rasul Paulus pun diingatkan oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9-18, untuk tidak takut memberitakan Injil. Baik waktunya itu baik atau tidak baik. Para murid Yesus termasuk kita. Tidak perlu takut sekalipun kita harus menemui macam-macam kesulitan, ujian hidup, pencobaan, atau bahkan siksaan di bawah pengadilan. Sukacita dalam menghadapi dan mewartakan Injil jangan dipadamkan oleh rasa takut. Tidak sedikit umat Kristiani dipenjara secara tidak adil karena menyatakan kebenaran iman dalam masyarakat yang penuh dengan mental korupsi, budaya korupsi, dalam masyarakat yang penuh dengan kemunafikan dan penyelewengan kekuasaan. Mereka tidak gentar karena mereka tahu bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan membela mereka. Semoga kita saudara-saudari diteguhkan untuk tetap penuh semangat mewartakan kebaikan, mewartakan Injil, mewartakan kabar baik melalui kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus. Percayalah, dalam segala situasi Tuhan menyertai kita selalu. Kasih-Nya setia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas peneguhan-Mu melalui firman yang kami dengar, yang kami renungkan hari ini. Engkaulah jaminan sukacita kami. Kami ingin selalu bersama Engkau. Karena itu teguhkan iman, harapan, dan kasih kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.